Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian atau al-maut, dan kematian inilah merupakan pintu awal dari kehidupan sebenarnya di akhirat kelak. Lalu, siapakah yang akan mencabut nyawa setiap makhluk di dunia ini? Dan bagaimanakah al-maut atau kematian itu diciptakan? Teman-temanku semua, temukan jawabannya pada video ini. Kisah Malaikat Israil dan penciptaan Al-Maut. Israil adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil dalam ajaran Islam. Nama Israil tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Walau begitu, ia selalu disebut dengan Malak Al-Maut atau Malaikat Maut, yang oleh sebagian kalangan diidentikan sebagai Israil. Malaikat Israil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan Malaikat Israfil, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Kitab As-Suluk menerangkan bahwa malaikat maut Israil mempunyai ranjang di langit yang ketujuh, dan dalam riwayat lain mengatakan di langit yang keenam. Dikatakan dia berwajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka tersebut mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Seluruh tubuhnya dipenuhi mata dan mulut. Tiada satu makhluk pun yang terlepas daripada pengawasan dan kekuasaan tubuhnya. Jumlah wajah, mata, tangan, dan telinganya menurut ramainya para manusia. Salah satu kakinya di langit ketujuh, dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Teman-temanku sekalian, dalam suatu hadis disebutkan, ketika Allah menciptakan malaikat maut, maka beberapa makhluk ditutupi dengan 1 juta hijab. Sedangkan besarnya hijab itu melebihi besarnya beberapa langit dan bumi. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya kira-kira perjalanan 1000 tahun. Sedangkan malaikat yang lain tidak bisa mendekati malaikat maut, karena mereka tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, tidak bisa melihat keadaannya, juga tidak mengetahui kemana waktu ia pergi. Malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Sampai ada daun dari pohon Sidrot Al-Muntaha yang terletak di bawah arsy gugur. Di daun tersebut tertulis nama makhluk yang akan dicabut nyawanya. Lalu, dia akan mencabut nyawa makhluk tersebut tepat setelah 40 hari. Jumlah daun di pohon tersebut sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian, akan jatuh 2 titisan dari arah arsy pada daun tersebut. Titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapatkan kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Dikatakan bahwa malaikat maut menempatkan salah satu telapak tangannya di bawah bumi ketujuh dan telapak tangannya yang lain di atas langit ketujuh. Maka dengan begitu dia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan bumi, dan tidak tersisa di bumi kecuali iblis yang dilaknati Allah, dan tidak ada yang tersisa di langit kecuali Jibril
Mikail, Israfil, Izrail, dan 4 malaikat Hamlatul Arsy. Mereka dikecualikan oleh Allah. Sahabatku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-maut atau kematian dan menyerahkannya kepada malaikat Israel, maka berkata malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel mengambil al-maut Allah yang telah diserahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, malaikat Israel khawatir dia tidak akan berdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut lebih agung daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan, sehinggalah al-maut itu menetap di tangannya. Disebutkan pula, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak, dan yang tersisa tinggal malaikat Israel, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri, demi melihat dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya. Beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin." Malaikat Israel diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya. Seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, itu adalah tugas dari malaikat arham. Walau bagaimanapun, Israel bersama Jibril, Israfil, dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Israel juga adalah antara malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi. Antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Idris alaihissalam. Cara malaikat maut memberi peringatan. Sebagian para nabi berkata kepada malaikat mencabut nyawa, "Tidakkah kau memberi aba-aba atau peringatan kepada manusia bahwa kau datang sebagai malaikat mencabut nyawa, sehingga mereka akan lebih hati-hati?" Malaikat itu menjawab, "Demi Allah, aku sudah memberikan aba-aba dan tanda-tandamu yang sangat banyak berupa penyakit, uban, kurang pendengaran, penglihatan, mulai tidak jelas terutama ketika sudah tua. Semua itu adalah peringatan bahwa sebentar lagi aku akan menjemputnya. Apabila setelah datang aba-aba tadi, tapi ia tidak segera bertobat dan tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka aku akan serukan kepadanya ketika aku cabut nyawanya, 'Bukankah aku telah memberimu banyak aba-aba dan peringatan bahwa aku sebentar lagi akan datang? Ketahuilah, aku adalah peringatan terakhir. Setelah ini tidak akan datang peringatan lainnya." Hadis riwayat Imam Qurtubi. Beginilah cara kerja malaikat maut. Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada malaikat maut yang mempunyai 2 mata di wajahnya dan 2 mata lagi di tengkuknya, "Wahai malaikat pencabut nyawa, apa yang kau lakukan seandainya ada 2 orang yang meninggal di waktu yang sama? Yang satu berada di ujung timur dan yang satu lagi berada di ujung barat, serta di tempat lain tersebar penyakit yang mematikan dan 2 ekor binatang melata pun akan mati." Malaikat pencabut nyawa berkata, "Aku akan panggil ruh-ruh tersebut dengan izin Allah, sehingga semuanya berada di antara 2 jariku. Bumi ini aku bentangkan, kemudian aku biarkan seperti sebuah bejana besar, dan dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku." Hadis riwayat Abu Nuaim.
Ternyata orang mati dapat mendengar tapi tidak bisa menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mayat-mayat orang kafir yang tewas pada perang Badar dilemparkan ke sebuah sumur tua. Kemudian beliau mendatanginya dan berdiri di hadapannya. Setelah itu beliau memanggil nama mereka satu-satu. Wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian untuk kalian? Apakah betul-betul ada? Ketahuilah, sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar-benar ada dan terbukti. Umar lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, mengapa engkau mengajak bicara orang-orang yang sudah menjadi mayat? Rasulullah menjawab, demi Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, kalian memang tidak mendengar jawaban mereka atas apa yang tadi aku ucapkan. Tapi ketahuilah bahwa mereka mendengarnya, hanya saja tidak dapat menjawabnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku sekalian, jadi demikianlah kisah tentang hikmah malaikat Israel dan penciptaan Al-Maut. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam informasi yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.